Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 reguler 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Windy Nurrohmah. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan kerja saya. Yang pertama, Anissa Febrianti dengan NIM 2013451003. Dendita 2013451004. Fetricia Yulanda 2013451007. Herliana Devita 2013451010. Ika Nurlia Jatiningsih 2013451012. Risma Dea Andriani 2013451026. Aldi Kurniawan 2013451034. Ahmad Ikhlasul Kopi 2013451037. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul sanitasi tempat-tempat umum yaitu pasar. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian sanitasi pasar. Sanitasi pasar adalah usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar yang erat hubungannya dengan timbul atau merebaknya suatu penyakit. Mengingat tempat umum merupakan tempat berkumpul atau melakukan kegiatan orang banyak, berarti akan meningkatkan hubungan atau kontak antara orang yang satu dengan yang lain. Berarti memungkinkan terjadinya penularan penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung akan lebih meningkat. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan penyakit akibat aktivitas di tempat umum, maka perlu adanya penyelenggara penyehatan lingkungan. Agar lingkungan di sekitar menjadi sehat, aman dari gangguan penyakit, dan terjaganya kesehatan masyarakat. Salah satu tempat umum yang sangat diperlukan pengawasan sanitasinya adalah pasar. Pengertian pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, memungkinkan adanya proses tawar-menawar dan terdiri atas kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional menyediakan barang atau komoditas yang beraneka macam atau jenis, seperti pakaian, barang elektronik, perabotan rumah tangga, beras, sayur, ikan, daging, dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar modern. Pasar modern adalah jenis pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan, atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan-makanan seperti buah, sayuran, dan daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hipermarket, pasar swalayan atau supermarket, dan minimarket. Ada 4 persyaratan sanitasi pasar. Yang pertama lokasi, yang kedua bangunan, yang ketiga sanitasi, dan yang terakhir fasilitas lainnya. 1. Lokasi. 1. Lokasi sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat. 2. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, dan banjir. 3. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan termasuk sempadan jalan. 4. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan.
Yang kedua, bangunan. A. Umum. Bangunan dan rancangan bangun harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Penataan ruang dagang. 1. Pembagian area sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti basah, kering, penjualan unggas hidup, dan pemotongan unggas. 2. Tempat penjualan daging, unggas, ikan ditempatkan di tempat khusus. 3. Khusus untuk jenis pestisida, bahan berbahaya dan beracun atau B3, dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan dan bahan pangan. C. Tempat penjualan bahan pangan dan makanan. 1. Tempat penjualan bahan pangan basah. 1. Saluran pembuangan limbah tertutup dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan aliran limbah serta tidak melewati area penjualan. 2. Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat. 3. Tempat penjualan bebas vektor penular, penyakit, dan tempat perindukannya seperti lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk. 4. Pisau atau pemotong bahan mentah harus berbeda dan tidak berkarat. 5. Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan seperti ikan dan daging menggunakan rantai dingin atau cold chain atau bersuhu rendah 4-10 derajat Celcius. 6. Penyajian karkas daging harus digantung dan ditutup plastik bening. 2. Tempat penjualan bahan pangan kering dan siap saji. 1. Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai. 2. Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup, dan mudah diangkat. 3. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir. 4. Tempat penjualan bebas binatang penular penyakit atau vektor dan tempat perindukannya atau tempat berkembang biak seperti lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk. D. Area parkir. 1. Adanya pemisah yang jelas pada batas wilayah pasar. 2. Adanya parkir yang terpisah berdasarkan jenis alat angkut seperti mobil, motor, sepeda, dan becak. 3. Tersedia area parkir khusus untuk pengangkut hewan hidup dan khusus mati. 4. Tersedia area bongkar muat khusus yang terpisah dari tempat parkir pengunjung. 5. Tidak ada genangan air. E. Konstruksi. 1. Atap. Atap harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya binatang penular penyakit. Kemiringan atap harus sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit. Ketinggian atap sesuai ketentuan yang berlaku. Atap yang mempunyai ketinggian 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir. 3. Lantai. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan. Lantai yang selalu terkena air, misalnya kamar mandi, tempat cuci dan sejenisnya, harus mempunyai kemiringan ke arah saluran dan pembuangan air sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi genangan air. 4. Ventilasi. Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan atau ventilasi mekanik buatan sesuai dengan fungsinya. Jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, maka diperlukan ventilasi mekanis seperti pada bangunan fasilitas tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan pencemaran. Persyaratan teknis sistem ventilasi dan kebutuhan ventilasi. 5. Pencahayaan. Intensitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan pekerjaan pengelolaan bahan makanan secara efektif dan kegiatan pembersihan makanan.
Pencahayaan cukup terang dan dapat melihat barang dagangan dengan jelas minimal 100 lux. 3. Sanitasi. A. Air bersih. Berdasarkan Kepmenkes nomor 519 Menkes SK 6 2008, persyaratan sanitasi air bersih di pasar adalah tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan, minimal 40 liter per pedagang. Kualitas air bersih yang tersedia memenuhi persyaratan. 1. Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan, minimal 40 liter per pedagang. 2. Kualitas air bersih yang tersedia memenuhi persyaratan. 3. Tersedia tendon air yang menjamin kesinambungan ketersediaan air dan dilengkapi dengan keran yang tidak bocor. 4. Jarak sumber air bersih dengan pembuangan limbah minimal 10 meter. 5. Kualitas air bersih diperiksa setiap 6 bulan sekali. B. Toilet. Berdasarkan kriteria teknis yang telah dibuat oleh Kepmenkes nomor 519 Menkes SK 6 2008. Untuk kriteria toilet bersih adalah: yang pertama, harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah. 2. Di dalam kamar mandi harus tersedia bak dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan bebas jentik. 3. Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan, dan bak air. 4. Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kelima, air limbah dibuang ke septic tank, riol atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah dengan jarak 10 meter dengan sumber air bersih. Pengelolaan sampah. Berdasarkan Kemenkes nomor 519 Menkes SK 6 2008, setiap kios atau los pasar tersedia tempat sampah basah dan kering yang terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan. 1. Setiap kios atau los atau lorong tersedia tempat sampah basah dan kering. 2. Terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan. Ketiga, tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan. Keempat, tersedia tempat pembuangan sampah sementara atau TPS, kedap air, kuat, kedap air atau kontainer. TPS tidak menjadi tempat perindukan binatang atau vektor penularan penyakit. 5. Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar. Keenam, sampah diangkut minimal 1 kali 24 jam. D. Drainase. 1. Selokan atau drainase sekitar pasar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan. Kedua, limbah cair yang berasal dari setiap kios disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebelum akhirnya dibuang ke saluran pembuangan umum. 3. Kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang kualitas air limbah. 4. Saluran drainase memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air. 5. Tidak ada bangunan, los, atau kios di atas saluran drainase. 6. Dilakukan pengujian kualitas air limbah secara berkala setiap 6 bulan sekali. C. Tempat cuci tangan. Menurut Keputusan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 Menteri Kesehatan SK 6 2008
tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat. PHBS di lingkungan pasar meliputi berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Cuci tangan dengan sabun setelah memegang unggas atau hewan hidup, daging atau ikan, dan juga dengan mencuci tangan untuk melindungi diri Anda dari berbagai macam infeksi dan penyakit berbahaya yang umumnya disebabkan oleh tangan. 1. Fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. 2. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup. Nah, di sini terdapat perbedaan antara tempat cuci tangan di mall atau pasar modern dengan tempat cuci tangan di pasar tradisional. D. Binatang penular penyakit atau vektor. Untuk mewujudkan pasar sehat, pengelolaan pasar rakyat harus melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengendalian penularan penyakit vektor sesuai Keputusan Pemerintah Kesehatan Nomor 519 Menteri Kesehatan SK 6 2008 harus tersedia tempat cuci tangan atau pengunjung. Tempat sampah harus tertutup dan tidak ada pemisah sampah basah dan sampah kering. Karena jika tempat sampah tidak tertutup, akan terdapat banyak hewan penular atau vektor penyakit seperti tikus, lalat, dan kecoa. 1. Pada los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa, dan tikus. Pada area pasar, angka kepadatan tikus harus 0. 2. Angka kepadatan kecoa maksimal 2 ekor per plate dan per plate di titik pengukuran sesuai dengan area pasar. 3. Angka kepadatan lalat di tempat sampah dan drainase maksimal 30 per grill net. Container Index atau CI, jentik nyamuk Aedes aegypti tidak melebihi 5%. E. Kualitas makanan dan bahan pangan. 1. Tidak basi, tidak mengandung bahan berbahaya seperti pengawet boraks, formalin, pewarna tekstil yang berbahaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak mengandung residu pestisida di atas ambang batas. 2. Kualitas makanan siap saji sesuai dengan Keputusan Pemerintah Kesehatan Nomor 942 Tahun 2003 tentang makanan jajanan. 3. Makanan dalam kemasan tertutup disimpan dalam suhu rendah 4-10 derajat Celcius. Tidak kadaluarsa dan berlabel jelas. 4. Ikan, daging, dan olahannya disimpan dalam suhu 0 sampai dengan 4 derajat Celcius. Sedangkan sayur, buah, dan minuman disimpan dalam suhu 10 derajat Celcius. Dan telur, susu, dan olahannya disimpan dalam suhu 5 sampai 7 derajat Celcius. 5. Penyimpanan bahan makanan harus ada jarak dengan lantai, dinding, dan langit-langit. Jarak dengan kebersihan peralatan makanan ditentukan angka kuman 0 maksimal 100 kuman per cm kubik permukaan dan kuman Escherichia coli adalah 0. D. Desinfeksi pasar. Yang pertama, desinfeksi pasar harus dilakukan secara menyeluruh. Dilakukan secara rutin 1 hari dalam 1 bulan. 2. Bahan desinfeksi yang digunakan harus ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Berikut terdapat gambar proses desinfeksi pasar tradisional dan desinfeksi pasar modern atau mall. 4 fasilitas lainnya. A. Pemadam kebakaran. Yang pertama, tersedianya alat pemadam kebakaran di sekitar pasar dan di lingkungan pasar yang dapat digunakan dan tidak kadaluarsa. Yang kedua, tersedia hidran air dengan jumlah yang cukup menurut ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, letak peralatan pemadam kebakaran mudah dijangkau dan ada petunjuk arah penyelamatan diri.
Yang keempat, adanya petunjuk prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran. B. Keamanan. Tersedia pos keamanan dilengkapi dengan personil dan peralatannya. C. Musola. 1. Tersedia tempat ibadah dan tempat wudhu dengan lokasi yang mudah dijangkau dan sarana yang bersih dan tidak lembab. Yang kedua, tersedia air bersih dan dengan jumlah dan kualitas yang cukup. 3. Ventilasi dan pencahayaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Perilaku hidup sehat dan bersih. Pedagang. Yang pertama, bagi pedagang karkas daging atau unggas, ikan, dan pemotong unggas menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaannya atau sepatu bot, sarung tangan, celemek, penutup rambut, dan lain-lain. Yang kedua, berpola hidup bersih dan sehat atau cuci tangan dengan sabun, tidak merokok, tidak mandi sebelum pulang terutama bagi pedagang atau pemotong unggas, tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah dan buang dahak sembarangan. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang secara berkala, minimal 6 bulan sekali. Yang keempat, pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung seperti diare, hepatitis, TBC, kudis, ispa, dan lain-lain. Perilaku hidup sehat dan bersih bagi pengunjung. Yang pertama, berpola hidup bersih dan sehat seperti tidak buang sampah sembarangan, tidak merokok, tidak meludah, dan buang dahak sembarangan. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun, terutama setelah memegang unggas atau hewan hidup, daging, dan ikan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia terkena langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sanitasi lingkungan adalah pencegahan penyakit dengan jalan pengawasan tidak hanya terhadap lingkungan fisik manusia saja, tetapi juga pengawasan terhadap lingkungan biologis, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kerja saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.